Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Ansari, biasa dipanggil Ari. NIM saya 66, lalu kelompok saya kelompok 7. Jadi kali ini kita akan mengerjakan tugas praktikum dari pertemuan sebelumnya tentang tabel frekuensi. Jadi yang pertama, nomor 1, tentukan distribusi frekuensi relatif dari data berikut. Jadi cara mencari distribusi frekuensi relatif dari data ini rumusnya sama dengan S sum. Kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensi absolutnya, lalu kita blok semuanya, lalu tekan enter. Kita akan mendapatkan hasil 80 dari jumlah semuanya. Lalu untuk FREL-nya sama dengan tekan yang frekuensi absolut, lalu dibagi dengan jumlah yang tadi, lalu kita dolarkan, lalu enter, maka kita akan mendapatkan hasil 3%. Lalu cara cepatnya adalah dengan kita tarik ini ya, kita tarik ke bawah sampai ke 85 sampai 59 ya, kita akan mendapatkan hasil segini. Lalu untuk melihatnya apakah ini benar atau salah, kita tarik lagi sampai 80. Kalau hasilnya 100% berarti ini sudah tepat. Oke, sudah tepat. Berarti langsung lanjut ke soal nomor 2, menentukan frekuensi kumulatif. Yang langkah pertama, kita tekan dulu ini di kolom frekuensi kumulatif. Yang ini jumlah F absolutnya berjumlah 2. Lalu yang untuk mencari cepatnya kita tekan sama dengan, lalu kita tekan angka 8 ditambah jumlah frekuensi kumulatif yang pertama ya, lalu kita tekan enter ya, 10. Ini ada cara yang lebih cepat lagi, tidak perlu ditarik ke bawah, tinggal kita klik 2 kali. Oke, sudah semua. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah tabel distribusi dari data berikut ini ya, data pecahan ini. Lalu ini data yang sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa dilihat sendiri, yang terkecil itu adalah 10, yang terbesar itu adalah 20. Jadi kita hitung jumlah datanya dulu, kita tekan sama dengan kita cari count, kita klik 2 kali, lalu kita blok semuanya, blok dari 10 sampai ke 20 ini ya, kita blok, lalu kita tekan enter. Lalu kita lalu hitung data terbesarnya ini berapa. Rumusnya sama dengan max, data terbesar itu max, tekan 2 kali ya, lalu kita blok semuanya dari atas sampai bawah. Oke, lalu tekan enter. Nah, sudah terlihat data terbesarnya. Lalu rumus data terkecil sama dengan min, kita tekan 2 kali min. Oke, lalu kita blok lagi, ulangi seperti tadi untuk mencari data terkecilnya, lalu tekan enter. Oke, sudah ketemu data terkecilnya. Untuk banyak kelasnya rumusnya sama dengan 1 plus 3,322, lalu kita kalikan log, tekan 2 kali, kita kalikan dengan jumlah data yang ada, lalu kita enter.
Kalau ada tulisan seperti ini pencet yes aja. Ya, banyak kelasnya udah 7. Lalu untuk menghitung jarak kelas kita pencet sama dengan data terkecil, data terbesar. Maaf salah, kita kurangi dengan data terkecil. Lalu kita pencet enter. Jarak kelasnya adalah 10. Lalu untuk lebar kelasnya kita pencet sama dengan jarak kelas dibagi dengan banyak kelas. Lalu kita pencet enter. Lebar kelasnya 1. Lalu kita buat dalam bentuk tabel. Nah, ya. Kita hitung dulu jumlah kelasnya, lalu jumlah intervalnya ada LB dan ada LA, lalu BB, lalu BA, NT, lalu frekuensi absolut, lalu F persen, oke. Lalu kita habis FR, FK, FRK. Sudah sampai sini. Oh ya, lupa persennya ya. Lalu ini jumlah kelasnya kita tulis saja 1 sampai dengan 7. Kita urutkan saja. Lalu untuk LB nya kita 10 dari jumlah data terkecil ya. Lalu kenapa 11 ini? Karena lebar kelasnya itu 1, jadi kita hitung selang 1 dari 10 ya. Kita langsung blok, lalu kita jumlahkan saja. Beginilah kita dapatkan hasil untuk LB dan LA nya. Sekarang kita lanjut ke BB atau garis bawah. Kita pencet sama dengan LB min, lalu kurang 0,5 untuk menghitung batas bawahnya. Lalu untuk BA kita sama dengan LA ditambah 0,5 ya. Langsung kita enter saja, lalu kita tinggal tarik ke bawah atau kita bisa pencet 2 kali. Oke, kita akan mendapatkan hasil yang paling kecil 9,5 dan yang terbesar 21,5 untuk BB nya. Lalu BA nya kita akan mendapatkan hasil 11,5 sampai 23,5. Lalu selanjutnya kita akan menghitung MT dengan rumus sama dengan buka kurung LB ditambah LA ya. Langsung kita tutup kurung, kita bagi 2 untuk menghitung nilai tengahnya. Lalu kita enter saja, kita akan mendapatkan hasil 10,5. Agar cepat selesai kita akan menggunakan cepat saja. Lalu kita ke frekuensi absolut dengan rumus sama dengan frekuensi, kita klik 2 kali, baru kita blok data array nya. Data array ini yang data mentahannya ya teman-teman, kita blok sampai bawah. Oke, lalu kita titik 2 koma untuk mengubahnya menjadi bins array. Kita blok lalu LA nya, baru kita enter untuk mencari frekuensi absolutnya. Jadi ini kita belum sum.
kita zoom mana zoom. Oke, kita zoom, pencet 2 kali, lalu blok semuanya dari atas sampai bawah, lalu enter. Jadi jumlahnya bakal sama dia seperti jumlah datanya kalau data tersebut benar. Lanjut kita ke FR dalam bentuk persentase, kita blok frekuensi absolutnya, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi absolut tersebut. Kita dolarkan agar rumusnya tidak ikut ya. Ya, kita akan mendapatkan jumlah 23%. Ya, jumlahnya bakal 100% jika data tersebut benar, teman-teman. Lalu kita lanjut ke FK, frekuensi jumlah 12 ini kita ambil dari frekuensi absolut, lalu kita masukkan 12 plus frekuensi absolut di bawahnya, lalu kita tekan enter. Kita akan mendapatkan hasil 22, teman-teman. Ini kita masukkan ke sini dulu, baru kita ini ditambahkan dengan yang ini, teman-teman ya, agar kita mendapatkan hasil, agar kita dapat hasil dari FK ini. Ya sudah, lalu kita lanjut ke FRK. Kita blok dulu semua, lalu kita salah, teman-teman. Lalu kita rumusnya sama dengan pencet FK nya, lalu kita bagi dengan jumlah frekuensi absolutnya, lalu kita dolarkan lagi, teman-teman. Kita pencet enter, kita akan mendapatkan 23%. Ini nanti kalau semakin ke bawah ini harusnya semakin besar, teman-teman, sampai 100%. Oke, sudah benar, teman-teman ya. Sudah. Berikut kita akan jadikan tabel terlebih dahulu ya. Kita jadikan tabel dengan ngeblok semuanya, lalu tekan gambar jendela, lalu pencet all border. Oke, tabelnya sudah jadi. Lalu kita ke data, kita pencet data analis. Ini untuk membuat histogramnya, pencet oke, lalu range-nya kita input yang semua datanya ya, teman-teman. Kita blok dari atas sampai bawah, kita blok P20, lalu kita kembali ke input range-nya. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari bin range-nya. Bin range-nya kita blok LA-nya, lalu kembali lagi, lalu kita pencet output range. Untuk output range-nya kita ingin menempatkan di mana ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menempatkan di sini bisa senyamannya aja. Oke, saya ingin menempatkannya di sini agar mudah kebaca. Pencet oke. Yang jangan lupa ini centang 2 ini harus dicentang ya, teman-teman. Lalu kita pencet oke. Oke, kita sudah ketemu hasil dari data yang sudah kita buat. Lalu ini histogramnya ya. Untuk ini histogramnya kita salin, lalu kita tempel terlebih dahulu. Kita pencet di bagian luarnya ya, teman-teman, lalu klik kanan untuk mengeditnya menjadi apapun yang kalian mau jadi pin, Y bisa, bar bisa, area bisa, XY bisa, map, semuanya ini kita bisa lakukan tergantung kebutuhan nantinya ya, teman-teman. Kali ini saya akan membuatnya menjadi line bebas, line yang kiri bisa, yang kanan bisa. Langsung kita pencet oke. Ini adalah bentuk histogram dari tabel frekuensi yang telah kita buat. Ini berbentuk line atau line. Nah, ini membentuk histogram batangan.
Lalu oh baik, sudah selesai rupanya teman-teman. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Ansari pamit undur diri. Terima kasih untuk waktunya.